dalam forum-forum ibadah, terlebih di dalam forum salatul jamaah yang oleh Allah disampaikan oleh Rasulnya akan diberikan pahala yang berlipat ganda bisab'in wa isyrina darajah atau bi khamsin wa isyrina darajah fi hadisil akhar. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menggembirakan, memberikan informasi yang membuat kita tersenyum dan indah dengan berita-berita balasan amal kepada orang-orang yang salih. Dan Rasulullah tidak menakut-nakuti kita, tetapi Rasulullah menyampaikan berita yang menakutkan. Bukan menakut-nakuti, tapi memang benar-benar menakutkan ketika beliau menyampaikan hal ihwal azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang mangkir, yang baikot terhadap perintah-perintah Allah. Sehingga Allah menyampaikan kepada kita, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami, kata Allah, kan bermakna jamak, tapi kami li ta'zim, memuliakan bahasa, menyediakan kepada kita ini dua jalan. Selalu ada lawan kata, lawan keadaan, lawan situasi, lawan perihal. Semua itu ada lawan. Allah sediakan syakira, jalan positif, jalan yang baik. Allah sediakan kafura, jalan negatif, jalan yang ingkar. Itu dari perwakilan bahasa saja. Semua lawan kata itu banyak sekali. Allah sebutkan sampelnya adalah syakira dan kafura. Syakira itu orang-orang bersyukur, dan seluruh sinonim yang lainnya. Syakura, urang geakai, urang jero, urang taat, urang dengetut. Kafura itu lawan semua itu. Urang ingkar, nyo syakura, urang jero, kafura, urang jeru, semua lawan kata. Hana dengetut, hana dengetutu, urang tuha dan sebagainya. Itu kafura. Dan kata-kata yang lain terus mengikuti kata-kata itu. Karena Al-Quran salah satu uslub, gaya yang digunakan oleh Allah adalah meringkaskan bahasa dan mensimpelkan kalimat. Kita lihat dalam ayat lain, misalnya dalam ilmu tasawuf itu ada satu bab, babul akli wasyarab, bab makan dan minum. Di sana diangkat ayat Allah. Ayat Allah, kulu wasyarabu, makan dan minum olehmu. Kulu wasyarabu. Disambung, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan makan, berlebihan minum. Kan cuma disebut makan dan minum. Makan padahal halal, makan yang halal. Makan yang halal pun tidak boleh over, tidak boleh berlebihan. Minum halal, tapi juga tidak boleh melampaui, padahal itu halal. Allah suruh kita makan dan minum, Allah persilakan, jangan berlebihan makan, berlebihan minum. Pertanyaannya, kalau yang lain-lain kok enggak disebutkan dan enggak dilarang berlebihan? Musumajau hanya berlebihan, ulembung, beralam. Maka yang lain itu artinya superlatif, tafdil. Lubehlam. Maka ada syarihul kalam. Dalam agama dicela orang yang doyan ngomong, doyan makan, dicela jika berlebihan. Doyan ngomong, berlebihan pegah haba, pru haba, kupru haba, juga dilarang itu. Cuma tidak usah ditulis lagi. Berlebihan tidur, syarihun naum, lubeh kunlah bangun, papreh lebe, hek tak kuih tanya, kuih le tak. Padahal mali ge, hek tak ge long.
hana tung piu hai lo nyo gaduh piu padahal yang piu hai. Jadi sifat yang berlebih-lebihan itu over itu semua dilarang oleh Allah. Apakah itu pekerjaan itu kadang bernilai halal, apalagi yang bernilai haram. Maka dalam fikih kita disebutkan dengan hal-hal yang makruh. Lihat, salah satu hal yang makruh adalah berlebih-lebihan menggunakan air. Tungai sembayang sunat wa yusallisu tapul hege rah jaro rah mukal hege rah jaro hege rah gakil hege taslis gepul he alah lu mujumun kunyo tikurung ge kurang muka ledro berhenti sembayang kabe yang kula. Di situlah tidak baiknya. Jadi kon banda pubut le kadang-kadang bernilai god. Tapi ada perbuatan yang paling banyak, justru itu yang paling bagus. Wa dzakarallaha katsira. Berzikir kepada Allah, beribadat kepada Allah sebanyak mungkin dengan tidak mengesampingkan kaifiat, aturan dan prosedural yang sudah Allah atur. Kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya, beribadat pada Allah sebanyak-banyaknya, salat sunat sebanyak-banyaknya, apalagi sunat mutlak yang tidak ada qaid, tidak ada batas, tidak ada limit, sebanyak-banyaknya. Tapi tidak mengurangi kaifiat. Misal salat sunat itu 2 rakaat, tatamah lom 2 rakaat, tatamah lom 2 rakaat. Kalau itu salat sunat mutlak misalnya, nyo kunut sembahyang sunat mutlak karena buat hana dan sebagainya, rencana 10 rakaat, ya silakan salat sunat 2 rakaat, taslim, salam, lanjut lagi. Pula meron hana puas lom sembahyang. Sedikit orang yang tidak puas sembahyang. Yang le hana puas hidup buat orang lain. Hai pun deut ji baru balik deut. Hana puas hati kula, baru hana habis ku deut. Kitanya kena. Jadi hana puas, ba ibadah tak peduk hana puas itu sangat bagus. Sehingga ada orang yang mengatakan, saya paling puas kalau sudah tidak merasa puas dalam ibadah. Ini kagak ya. Mari kita puas dengan rasa tidak puas dalam ibadat. Atuh nama ana rasa hana puas, nyang kapuasku. Tak puas hatiku, bahkan karena aku ibadat han puas-puas. Jadi han puas-puas nyan adalah rasa puas dalam ibadah. Tidak mengurangi kaifiat. Jangan mentang-mentang aku mau salat sunat mutlak sebanyak-banyaknya, rencana sembahyangnya 40 rakaat, 3 dur aja. Kan 2. Itu artinya kaifiat. Hamba Allah yang mulia, hadir bersama kita Tungku Taufikur Rahmi. Saya tadi sempat bertemu Pak Muslim, Pak Dahlan mana mau saya sampaikan tadi, saat Tungku Taufik saja hari ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyebutkan semua aspek. Allah menceritakan semua hal. Allah memberitakan semua informasi. Ada dunia di dalam berita dalam Al-Quran itu, ada akhirat dalam berita. Ada hidup dalam berita, ada mati dalam berita. Ada kaya dalam berita, ada miskin dalam berita. Maka Al-Quran itu tidak sebatas dunia dalam berita atau berita dalam dunia, tapi ada semuanya, lintas berita. Ada mati dalam berita, ada berita tentang kematian. Ada hidup dalam berita, ada berita tentang kehidupan. Ada Allah angkat cerita-cerita tentang Nabi, ada Nabi dalam berita, dan ada berita Nabi di dalam Al-Quran itu. Salah satu yang Allah beritakan, Allah ceritakan, Allah informasikan, Allah refleksikan, Allah review kepada kita adalah bagaimana kehidupan orang-orang yang Allah berikan nikmat di akhirat kelak, yang disebut dengan berita orang-orang surga. Maka Imam Nawawi nanti dibuka kitab Riyadhus Shalihin,
atau syarah-syarah hadisnya, ada Nazhatul Muttaqin, ada Dalilul Falihin, sering ngaji Ustaz Taufik, ada Raudatul Muttaqin, lihat penjelasan. Saya selalu merekomendasikan kalau yang baca hadis itu jangan lupa membaca syarih ya, Kamudayah syarih. Kalau hadis dibaca tekstual, khawatir tidak memahami makna teks itu, karena haba Nabi itu haba yang penuh dengan uslub, gaya bahasa. Kalau saja tidak membaca penjelasan apa di balik teks itu, maka bisa jadi sedikit memang. Seperti Nabi mengatakan, janganlah seorang itu menyirami tanaman orang lain. Dalam agama kita sangat dilarang menyirami tanaman orang lain, dan itu hadis. Nah, si orang tak orang tak siram bungong kok, yang gelut kan, hai pen siram bungong lung, ngedam le Nabi. Macam ngedamnya Nabi. Yang Nabi larang adalah jangan sampai kita menyirami tanaman orang lain. Ini kan halu tak bahasa. Kinayah betul itu. Bahasa simbolik, disimbolkan. Hadis itu sasarannya untuk orang laki-laki. Uragam, baik nak siram bunga enggak beron. Urinang berarti muqabalah atau mafhum mukhalafah. Urinang, baik ni siram bunga nebak uragam enggak. Itu sangat halus bahasa. Biar saja anak-anak tidak paham. Itanya karena anak tak baca penjelasan hadis, tidak ada wasyarhuhu, syarahnya adalah kaku tulis tipek pamflet bak bunga katanya, bunga ini dilarang disiram oleh orang laki-laki. Ya. Ada ibu-ibu disuruh siram bunga sama istrinya. Ya siram bunga teh hantu mengeluh ngabuknya. Hai berkah Nabi uragam hangbi siram bunga. Maka cukup kia bak terjemah ya. Bukan begitu, ada penjelasannya. Dilarang laki-laki ini ya berhubungan dengan tanaman orang lain. Itu pun masih diperhalus. Dihubungan dengan istri orang lain. Iho baru jelas. Nah, itulah sistem pensyarahan hadis. Sama juga dengan sistem pensyarahan Al-Quran. Baik. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini adalah berita dalam akhirat. Akhirat dalam berita. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu, orang-orang yang bertakwa itu, fi jannatin, akan ditempatkan dalam jannah, tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan. Wa uyunin, jannah itu tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling terhibur, sehingga Allah memberitakan dari sekarang itu adalah ending, keberakhiran orang-orang yang bertakwa. Jadi karena sasaran, ada sasaran, maka muttaqin itu tidak ada di luar mukmin. Hana di luar mukmin muttaqinnya. Mandum di dalam mukmin. Orang baik itu di dalam bingkai mukmin. Orang saleh di dalam bingkai mukmin. Orang taat di dalam bingkai mukmin. Dan mukmin itu dalam bingkai muslim. Orang beriman itu dalam bingkai agama Islam. Orang berbuat baik dalam bingkai syariat Islam, agama Islam. Orang salat dalam bingkai agama Islam. Orang zakat dalam bingkai agama Islam. Semua itu ada bingkainya, ada bingkai. Maka tidak boleh keluar bingkai. Bingkai itu adalah untuk terpelihara. Kalau kita pakai foto supaya indah, ini pasang bingkai, baik lagi jangan dipek aja. Dengan latiban jung dipek foto buat bintih. Anjir aja. Cok foto, got foto, tipek bintih, cok latiban kena. Tipek juga dengan latiban, tipek foto-foto. Tu enggak bagus. Pakai lagi nyoh nak agak boh bingkai. Ada frame. Kalau di foto itu ditulis foto frame, artinya bingkai foto. Bantabuh bingkai, kagak roy,
maka kita harus dibingkai. Kayak ibadatnya dibingkai dengan agama. Tapi buat baik dibingkai dengan agama. Karena amal tidak akan jadi suatu amal dalam persepsi ukhrawi jika tidak dibingkai oleh mukmin. Surga itu sebenarnya tidak bisa kita ceritakan sekiranya Allah tidak menyampaikan. Karena itu semua berkaitan dengan gaib. Ayu'minuna bil ghaibi. Kita mengimani surga itu ada. Bahkan ilustrasi-ilustrasi surga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah ceritakan di dalam Nabi. Nabi ceritakan di dalam hadis. Misalnya, ya'kulu ahlul jannati fiha. Penghuni surga itu makan di sana. Jadi orang tanya, dalam surga nas majuh. Nah, Nabi menyampaikan, ya'kulu ahlul jannati fiha. Penghuni surga itu makan di dalamnya. Najib iya deh. Wa yashrabuna fiha. Najib iya. Lang surga nas majuh. Najib iya. Yang hana putra, lanjutan hadis Nabi, wala yataghayyatuna wala yabuluna. Bulunya kan bulu katanya. Tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Lang surga nas majuh hana tu saja. Lam surga najib hana tu makan kita makan, cuman tidak buang air besar. Di dunia kita makan tapi buang air besar. Maka kalau banyak kita makan, khawatir air besar. Nah, orang lang pesawat saat kita kadang-kadang mengantarkan jamaah haji, saya tanya, "Mi nade anu lang pesawat?" Saat terbang. "Ya dong, pakan baju pak roti-roti kaijonya." "Kuih baju, dah kuih duit ke?" Jadi kita nyom hidupnya nyom ban tetenuk baju peh ada pertimbangkan le. Ledo mata kena semajo kan ada makanan ke. Manyo kupah baju. Bele. Bukan kana withi, na withi. Awai kalian withi le. Nyam yo kana withi takak yo. Nah, jadi kita di dunia yakulun wa yataghayyatun. Makan sekaligus buang air. Di akhirat yakulun wa la yataghayyatun. Makan saja kita tapi tidak merepotkan dengan buang air besar. Nah, itu ini. Karena di akhirat sudah tidak ada lagi apapun yang artinya itu merepotkan. Buang air besar adalah pekerjaan merepotkan. Itanya saya menyangkut dengan sikap merepotkan. Nah, ladung urang hanajak masjid tiba kepikir tanya. Apakah niat sembahyang jamaah? Itu kenapa saya kata, baik lu menyajak sembahyang jamaahnya. Ilung benar withi berupa. Ayo aku duduk nanti ramai-ramai yang kelebu bertuh hinai roh tepu. Jadi yang buat merepotkan. Dalam surga sudah tidak ada apapun yang sifatnya merepotkan. Tuh merepotkan. Allah tiadakan dalam surga itu. Tuh merepotkan. Allah tiadakan itu. Wala yabuluna. Makan tidak merepotkan karena itu menyenangkan. Minum tidak merepotkan dan itu adalah nikmat. Berarti surga adalah tempat di mana Allah menyediakan sepuas-puasnya kepada kita, nikmah only. Gabung bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Nikmat saja, tidak ada yang lain. Nikmat. Karena nikmat tidak bercampur dengan repot, maka nikmat itu dirubah kata menjadi super nikmat. Dan dalam bahasa agama, surga sudah tidak lagi dikatakan sebagai nikmatul muqim, tapi dirubah menjadi makna superlatif naimum muqim. Analikun nikmat muqim, wasit naimum muqim. Nikmat itu begah. Tidak tahu lagi bagaimana menceritakan. Saking indahnya itu, kita tidak punya bahasa untuk memverbalkan dan susun bahasa yang hanya tahu kali, dan tidak punya khayalan untuk mengilustrasikan. Maka Nabi mengatakan surga itu adalah
ma la ainun ra'at. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi menyatakan pegah yang laganya untuk syurga long nak dek berarti yang kan syurga. Karena itu pernah kita lihat. Yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Nyandum indah sebab bandana pegah lagi tanya berarti ada yang kata nya berarti nah batasannya kelegenyan. Wala udunun sami'at, tidak pernah telinga kita mendengarkan. Menyo kata dengarnya berarti kon surga. Sebab yatehnya nak surga. Dan satu lagi, wala khatara ala qalbi basyarin. Surga apa yang tidak mampu dibayangkan oleh hati kita, tidak mampu diilustrasikan oleh hati kita. Kalau kita masih bisa membayangkan, misalnya surga akan mantang, tak bayangkan, itu belum sampai surga yang sebenarnya. Walaupun surga tidak mampu kita bayangkan, surga tidak pernah kita lihat, tapi Allah memberikan gambaran-gambaran surga. Iha azwajum mutahharah, itu kan gambaran surga. Allah berikan pasangan-pasangan yang suci di akhirat. Bahkan yang menjadi salah satu item doa bak sembahyang jenazah. Wa abdilhu daran khairam min darihi. Ulam. Wa zaujan khairam min zaujihi. Maka jadi doanya gekun bak urung meninggal. Nah, tapi hanjut kita kun terang-terangan medih kan. Nah, sama mati perumahan anak pu. Nah, lain tenang daerah. Nyat mulai meremeh gawa pacu. Dan kan kalau klik kahek meninggal perumahan apa pu. Bila ini orang akhirat memang. Tapi ada kun hana pu meninggal perumahan. Tentang hana berjasa dengan perumahan. Tapi yang doa dalam salat jenazah. Menyurinong meninggal kau. Takun lagi tanya wa abdil hadaran khairam apa wa abdilha ya betul daram khairam min dariha wa zaujan khairam min zaujiha gelanto tad pegah bak uringan supaya bersedih terimalah sabarlah meninggal suamimu bu sabarlah meninggal istrimu pak enggak masalah Allah menggantikan dengan azwajam mutahharah nyan bayangan sebenarnya bagaimana malain ra'at hadallah wala udhunan sami'an hanya dengan persis wala khatar tidak pernah kita ilustrasikan bayangkan genuk pegah bahwa itu di atas pengetahuan kita manusia. Ini adalah gambaran berita di dalam akhirat yang tidak pernah merepotkan apapun lagi. Kalau pekerjaan itu merepotkan, itu bukanlah akhirat namanya. Sampai-sampai orang makan tidak direpotkan dengan buang air kecil, orang-orang minum sepuasnya tidak direpotkan oleh buang air kecil. Tanya kerepot sehat, nyobek trip tan ceramah dengku lu tekek kaku kajetnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.